itu diam dulu Cen. Jangan ngelewat. Kenapa? Boleh. Itu kan kalau padahal saya itu nggak sensitif ya. Tapi ini saya wah merinding. Jadi Kang Dika lihat sendiri itu ya. Lihat sendiri dan Kang tahu itu wujudnya apa? Tangan buntung. Jelas, Lambai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Semarang. Malam ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang seorang calon ABRI ya Kang ya. Calon ABRI. Bismillah. Bismillah ya, mudah-mudahan. Sebelum saya lanjut ke cerita, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kita ke narasumber, kita berkenalan. Kang Dika. Kang Dika. Kang Dika dari mana? Saya teh asal Bandung nih ya Pak. Mohon disimak baik-baik. Oke. Jadi saya dari Bandung, lahir di Bandung. Terus ya kan karena ada ayah juga dari TNI gitu. Jadi suka pindah-pindah kan kalau TNI mah. Jadi pertama pindah ke Kalimantan, terus ke Bandung lagi, ke Medan, Malang, Bandung, Jakarta, Bandung lagi, bolak-balik gitu. PP ya. PP. Kang Dika, sekarang Kang Dika kesibukannya apa? Kalau kesibukannya sekarang lagi persiapan Kang. Jadi kemarin kan sempat ketunda juga tuh. Dari tahun kemarin tuh sebenarnya udah persiapan. Cuman ya mau masuk tahun kemarin tuh mau daftar, cuman kehalang sama berat badan. Kegemukan ya. Obesitas. Obesitas. Kelebihan lemak. Nah pas ya udah gitu ya udah berlalu lah. Pas mau masuk ke tahun 2020 tuh mau mau masuk tes lagi, ternyata kena diagnosis Kang ada penyakit varikokel. Tahu Kang penyakit varikokel? Gak tahu. Jadi penyakit varikokel itu kayak misalkan penyebabnya gitu ya, suka angkat beban yang terlalu berlebihan. Lamun Sunda nama ambeien merenya. Tapi bukan ambeien Kang. Jadi ini di kemaluan. Turun bero. Bukan turun bero. Jadi uratnya kan kalau turun rumah turun gitu, jadi agak ya kerasa sakit lah gitu. Kalau jadi yang varikokel ini tuh rasanya pas kalau kita kegiatan yang berat-berat, capek bisa baru kerasa. Nah kemarin tuh didiagnosis gitu, akhirnya batal karena harus dioperasi dulu karena itu salah satu syarat masuk ke ABRI itu. Kemarin dioperasi dan akhirnya pas dulu ya. Sampai tahun sekarang masih persiapan, jadi belum mateng. Nunggu ya. Masih nunggu. Kang, selain itu Akang tuh katanya anak motor juga ya? Anak motor. Perkumpulan anak-anak ini. Jadi ya suka naik motor gagabutan kalau misalkan ya pengen silaturahim, bikin agenda, terus ajak anak-anak dan alhamdulillah banyak anak-anak juga yang apresiasi gitu ya Kang. Dan akhirnya terkumpul makin banyak, makin sini makin rame gitu. Oke Kang, sebelum Akang bercerita, barangkali Akang ada salam-salam buat anak-anak motor atau teman Akang, sekalian minta dukungannya. Boleh nih buat anak-anak motor, jangan lupa ya di subscribe dulu channel apa itu teh di balik Temaram ya. Iya Kang, benar. Tapi Kang saya teh boleh nanya. Apaan tuh? Saya teh belum tahu nama Akang. Oh, saya kan tadi udah Omen. Oh Kang Omen. Oh iya, hilaf. Astagfirullahaladzim, hilaf. Tiris Kang jadi kieu. Tiris jadi terfokus ya Kang ya. Jadi terfokus. Oke, siap lah. Jadi ini posisinya guys lagi di atas lantai 3 dan posisinya ini di banyak
angin jadi katebak Dingin pisan ya Kang. dingin pisan sakilang lemak gede gitu bisa ngahanetkeun gitu. Oke Kang Dika, mau cerita apa nih? Nah, ini mau cerita tuh explore sih Kang. Kemarin-kemarin tuh kan bulan kapan ya? 2 bulan kemarin kalau nggak salah. Jadi rencananya emang nggak direncanain gitu. Jadi kan pas sorenya tuh gini, saya tuh di rumah gabut ya, nggak ada kerjaan. Nah setelah itu tuh saya kan pengen ngopi lah gitu di Bandung, nggak ada temen, nggak ada apa. Jadi yang kenal gitu ngajak ngopi lah gitu kan. Akhirnya nge-PC ke teman-teman, ada 3 katanya yang mau 4 yang mau datang tuh. Nah pas nge-PC gitu, oke, nanti malam merapat katanya. Nah pas merapat gitu teh pas jam 10 itu baru merapat Malam. jam 10 malam. Datanglah ke rumah saya dan itu posisinya di rumah saya nggak ada siapa-siapa, jadi cuma ada saya doang sama ada ya anggota yang jaga di situ di rumah. Soalnya kan yang di Bandung ini jarang ditempatin Kang, soalnya kan ayah sekarang lagi dinas di Jakarta. Nah jadi pas sudah datang tuh jam 10 kita ngobrol-ngobrol dulu nih, terus ada yang lapar bilang namanya si ya di Bapi namanya. Bapi namanya. Temen. Tepas itulah, orang lapar cenah neangan dahar ya cenah. Nah naonan mana neangan dahar tapi orang teu boga duit cenah. Pangnyeunkeun naon atuh lah cenah. Oh iya aya urang cenah kerang nya di kulkas teh ngambil kerang. Terus ada apa lagi banyak pokoknya dimasak ya, makan dulu pas dari jam 10 makan sampai jam pokoknya masak dan lain-lain, makan sampai jam 12. Tiba-tiba kepikiran ini teh, padahal nggak ngerencanain gitu ya ini mah, jadi refleks aja ya, refleks nyeletuk dari otak kepikiran ke mulut teh langsung. Ayo ngomong satu cenah, cenah naon urang motoran ya kamana cenah, ka Baksil. Ka Baksil nah naonan emangnya motoran jauh ya ieu moal sieun begal cenah. Sabari explore cenah. Explore urang mah sieun cenah. Aya si Bapi ngomong teh urang sieun, urang mah basa kamari ge cenah. Di imah kan urang mah cenah imahna teh deket kuburan cenah. Urang pas balik ka imah ge dipanggihan ku tilu pocong langsung kering urang tilu poe. Nah, singkat cerita langsung di situ Kang. Jadi enggak tanpa basa-basi kita langsung prepare dan lain-lain karena kita mau explore juga di situ. Karena ceritanya ya konon banyak orang ya kan udah tahu dengan siluman di cerita UCI boneka Uci gitu. Saya sempat dengar juga sih itu ya, soalnya itu kan udah kayak viral, udah banyak yang tahu udah gitu, legend lah ya, urban legend, masuknya urban legend gitu. Nah pas itu kan banyak orang Bandung juga katanya yang menghimbau, konon katanya di situ ya cerita UCI itu bahwa itu anak kecil dulunya lagi kalau nggak salah tuh mau makan di daerah balik Baksil itu. Nah terus kalau nggak salah tuh itu si anak itu yang UCI itu bareng sama keluarganya. Kalau nggak salah itu si UCI itu kan bawa boneka yang sekarang jadi viral itu yang jadi perdebatan sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Itu katanya saya lihat di beberapa info dan juga pernah lihat source beberapa di YouTube gitu. Jadi si UCI ini lagi nyebrang jalan katanya, si bonekanya kalau nggak salah jatuh ya Kang ya. Bonekanya jatuh. Ada beberapa versi juga sih ya. Nah kalau versi yang saya mah yang bonekanya jatuh, terus ada mobil dari arah Ciumbuleuit cepat dengan kecepatan tinggi dan akhirnya cepak jeder tubruk lah. Dan akhirnya di situ karena di situ juga kan ada beberapa saksi dan saksi itu cerita dari mulut ke mulut. Dan akhirnya jadi urban legend di situ. Dan itu kan sama keluarganya juga ya Kang ya, kalau nggak salah. Iya sih kalau nggak salah sama keluarganya juga. Soalnya agak samar-samar saya ngedengar cerita itu teh. Jadi cuman ngelihat sekilas lah tapi nggak terlalu baca, terlalu baca gitu. Dan
Itu katanya bonekanya pas UCI-nya itu jeger, Mhm. bonekanya ngapung, ngarumbai teh ka mana gitu. Dan banyak yang bilang nyangsang di pohon. Yang pohon gede. Pocong pohon gede. Heeh. Dan iya makanya kita mau explore ke situ tuh karena alasan itu. Tapi Penasaran juga ya. nah penasaran juga karena kan saya ya manusia siapa sih yang nggak penasaran Iya, gitu benar. kan, namanya manusia pasti ada rasa penasaran yang harus dipuaskan gitu, keinginan manusiawi. Jadi rencananya mau ke sana dan saya itu waktu posisi itu ya Kang ya belum kurang tahu menau soalnya saya di Bandung kan dalam waktu yang singkat ini ya. yang singkat ini nggak terlalu suka keluyuran Kang di Bandung, jadi nyerekam di rumah main HP, nonton YouTube dan lain-lain gitu, jadi kurang bersosialisasi kalau istilah nama. Nah singkat cerita kita tuh langsung menuju ke sana tuh sambil ngonten rencananya. Punya channel juga. Kalau channel enggak Kang, ada sih channel tapi bukan tentang hantu. Jadi itu random lah. Jadi ada vlog, ada apa, ada lain-lain gitu. Ada itunya juga penampakan kayak gitu ada. Nah pas udah kita udah cerita nih mau kesana, fix kita kesana, berangkatlah 5 orang ini, saya sama 4 orang teman saya itu termasuk si Bapi ini. Oranganna terus emang sensitif dia orangnya. Soalnya ya setiap gitu ada kejadian yang ada hal mistis selalu peka. Jadi langsung gering seperti yang saya ceritakan tadi yang ketemu pocong itu langsung gering. Ya terus ceritanya teh ada cina lagi di WC itu macam lagi BAB pas muka pocong. Waktu di mana? Beres BAB. Waktu di mana? Di rumahnya. Di rumah dia. Di rumah dia pas buka lagi buka celana cina BAB, pas buka pocong. Posisi celana masih merosot gitu. Dan akhirnya dia gering jelmana. Jelmana gering langsung. Itu mah rungkat Siti. Nah jadi kan sebenarnya ya bener itu nggak direncanain tapi langsung ujug aja langsung ya biasanya rencananya ya nggak ada rencana gitu. Udah emang orang-orang gabut lagi sedang mencari aktivitas yang lain untuk mengisi waktu luang. Nah, singkat cerita kita langsung aja meluncur ke Babakan Siliwangi itu naik motor 3 motor. Bapi ini dibonceng semuanya lewat apa ya saya nggak tahu jalan di Bandung Kang soalnya Taman Sari mungkin ya. Taman Sari kalau nggak salah yang Unpas. Unpas. Dan saya nggak tahu jalan-jalan Bandung itu cuma tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya gitu. Nah udah belum nyampe kita tuh di jalan-jalan sempat ngevlog video foto sama sempat juga ngopi dulu. Nah pas mau sampai di Babakan Siliwanginya emang udah malam ya Kang ya, jadi dingin. Posisi saya kan emang pakai double jacket, pakai glove juga, sarung tangan kulit lah gitu, safety, setelan Intel. Jadi kayak polisi pakai jenggal, jadi cocok sih Kang. Antisipasi mun aya begal gitu. Jadi mawa peso gitu. Bawa peso. Jadi biar ya menghindari bukan menghindari, lebih ke mencegah. Kita nyampe baru sebelum Babakan Siliwangi teh pokoknya kita di situ udah kebun binatang ya. Pokoknya udah masuk pokoknya tatangkalannya teh udah ada yang apa itu namanya teh kan ngarumbai gituan. Ada akarnya bukan akar apa itu ngarumbai lah pokoknya nama ngarumbai gitu. Kita diam dulu masuk ke pintu Babakan Siliwangi yang di depan yang di depan dulu. Jadi masuknya yang ada di gerbang yang sekarang taman hutan itu bukan dari situnya Kang. Jadi pas masuk ke Babakan Siliwangi itu ada di pertigaan di pertigaan dari arah Ciumbulitma ke kiri. Nah kita ngambil jalan situ, jalanan sepi padahal itu satu arah. Kita ngambil jalan yang kiri itu, terus
Ternyata pas kita sampai di gerbang yang bawah itu ada yang ngejaga dan itu ditutup. Kang cenah jangan lewat sini, lo lewat depan aja, mau kemana emangnya? Ini Pak mau bikin konten katanya mau bikin konten gitu. Ya di videoan lah malam-malam, tahu kan Bapak ge lah gitu suka nontonnya mistis-mistis. Gak diizinin Pak, jadi dari situ masuk jalan situ diizinin setelah gak diizinin, gak diizinin, itu digembok soalnya posisinya. Kemudian si tukang jaga nage hoream mau kagembok gitunya, make kunci heula nanaonan itu dibayar cenah. Udah we cenah lewat depan. Oh ya udah siap Pak. Depannya lewat mana Pak? Ini cenah dari pertigaan lurus aja terus, yang kata Kang tadi apa bukan taman, kebun binatang itu. Nah dari kebun binatang itu kita masuk lah lewat jalur depan. Dan itu keadaannya gelap banget ini. Gelap banget, terus dingin udah pasti. Dan itu posisinya Kang lagi ini beres lagi kemarau. Jadi si tingginya teh, nah anginnya nusuk pisan kena tulang. Masuk dalam keadaan bertiga dan unprepare. Jadi senter juga cuma satu sama flash HP. Kita masuk aja ke Babakan Siliwangi itu area parkiran. Jadi kita yang ngajak explore itu Kang ada 2 orang yang bisa ini. Yang salah satunya yang narasumber yang kemarin. Siapa tuh? Krisna. Krisna. Satu lagi ada mantan gebetannya, namanya dari V aja ya, kita sebut V. Ya udah ngelihat gitu, soalnya mereka kan peka dan juga bisa melihat di keadaannya gitu. Wah iya mah rada awon gitu, beda gitu. Kita masuk di parkiran. Nah saya teh Kang saya mah kan orangnya tuh nggak kurang sensitif. Jadi saya kalau misalkan ngerasain gitu mah kurang bisa lah gitu, nggak peka. Jadi saya di situ nggak terlalu percaya juga sama yang kayak gitu. Jadi saya pas beres ke parkiran ya bisa dibilang saya sompral. Nah di situ sompral. Sempat ngomong juga Kang Dika misalkan naon lah. Nah itu Kang, saya jalan sompral pisan itu. Pas beres parkiran saya sompral lagi ya Kang. Kan si Bapi kan yang takutan, itu yang ketakutan yang borangan. Nah anjir Pi itu naon di sia cenah. Naon di mana? Itu ngai di luhur bodas. Mana cenah? Itu di luhur. Wah anjing aing mah sieun cenah. Ampun geus aing mah balik mau balik mah. Nepi ka explore lagi, nepi ka dari awal sampai akhir pakai helm ya Kang. Explore pakai helm. Pertamanya emang nakutin si Bapiu atau emang lihat? Nakutin si Bapi. Oh tapi nggak lihat. Soalnya kan saya nggak bisa. Jadinya cuma nakutin aja dia gitu. Nah nakutin doang. Nah beres nakutin itu tuh si Krisna ngomong, tong gitu ya cenah bisi mata. Saya nggak menghiraukan itu, soalnya saya istilahnya mah belum mendengar cadas. Jadi kudu ngerasakeun heula ameh bisa empati ke makhluk-makhluk nu kitu, anu dirasa anu misalkan diejek. Saya gak menghiraukan itu. Akhirnya kita masuk ke Babakan Siliwangi dalam keadaan dingin juga. Kita gaskeun masuk, terus saya HP satu buat konten, satu buat flash, ada satu lagi yang nyanterin. Kita masuk tuh lewat area parkiran, si gerbangnya ditutup. Nah gerbangnya ditutup juga, kita ngelewatin lewat pagar yang ini, yang jadi ditutup nih Kang. Di sebelah gerbangnya teh ada celah buat masuk. Nah celah buat masuk, kita masuk dari situ, jalan-jalan dulu sebentar di sana. Lap jalan, nggak ada apa-apa dulu. Tapi yang berdua ini nih, si Bapiu, bukan yang berdua, yang bisa. Mereka ngerasain, wah ini cenah dari seberang gitu ada yang kurang welcome. Ada yang kurang welcome Kang. Jadi pas kita pertama masuk, saya bicara sompral kayak gitu, udah wah iya mah cenah kudu diberi pelajaran, istilah nama gitu misalkan gitu. Nah mereka ngomong gitu tuh karena saya emang ya sompral gitu, asli kan saya sompral pisan orangnya. Mereka tuh ngelihat katanya,
ya bisa ngeliat itu satu, ada sosok besar tinggi. Dia posisinya kan si Baksil itu kayak ada plafon kayu gitu, jembatan. Jadi kita tuh ada di area jembatan yang dekat parkiran, tapi kita di lantai 2-nya. Ngelihat dari situ saya nggak ngelihat apa-apa, emang nggak ngerasain. Yang dirasain cuma dingin. Krisna ini bilang, saya lihat dia kayak yang ketarik kan, tarik gitu. Jadi ada kayak semacam gimana ya kalau misalkan, jadi ketariknya tuh susah dijelasin gimana ya, nggak bisa mana sih. Jadi dia tuh ketarik, tiba-tiba jalan, tapi dia sadar, cuman dia kayak pengen ke situ. Yang Dika itu tuh. Krisna. Oh Krisna. Itu kayak pengen ke situ anjir. Kita berempat itu, si Krisna ini misah ke kanan. Kita masih di posisi yang pertama itu, yang udah beres dari gerbang itu. Krisna ini ke kanan, jalan sendirian. Anjir, kurang teguyuhan nih, orang ada siun sorangan gitu mah. Nah, Krisna ini jalan beberapa langkah, gebrak. Kang. Manenang gebrakan sepatu Kang. Saat nuntut soak gitu. Sarwak kabeh Kang. Naon. Untuk cenah ieu urang sore datang. Itu posisinya apa kena embun Kang. Jadi talicin. Itu sugan teh naon itu? Diseredet ya. Jadi diseredet gaplok jeder gitu. Nah pas di situ teh udah balik lagi ke rombongan. Kita tuh dari rombongan udah gabung lagi tuh explore lagi kemana ke Baksi, ngeliatin suasana gitu. Kalau nggak salah itu ada video tapi bukan di HP ini, ada di HP satu lagi. Tapi kalau misalkan nanti lah boleh saya cek, bisa dimasukin nih footage-nya. Bisa dimasukin juga. Terus kita beberapa lama tuh sekitar 10 menitan. Bapi nih paling rese nih orangnya. Jadi ayo gue mau balik gitu. Pi cik orang teh tong gitu mana tong mau balik ya bisi bener mau balik cik orang teh aslina orang ima mau deui aing mah kaduhung ka dieu cing demi Allah na aing mau balik ka dieu cenah mau deui puting-puting ampun aing mah cenah cik orang teh atuh pi aing mana ai apa kitu mah orang mau ngajak maneh cik orang teh. Karena biasanya kan kalau makhluk kayak gitu kan ya ke orang yang sensitif itu suka sengaja gitu. Oh iya benar. Biasanya gitu. Iya. Jadi perasaan emang dia rasa ya gitu. Karena halusinasi dia. Halusinasi dan juga pikiran gitu ya, kebakang ya, kayak kebakang ke bawah gitu ya. Biasanya begitu sih. Nah kan saya teh ini teh ada satu sumber nih. Saya teh matak sompral wanian teh gini, ada jadi bahwa bangsa jin yang mau memasuki atau mau menampakkan diri itu kan butuh energi yang besar. Dan di situ diterangkan juga bahwa bangsa jin itu tidak bisa mendengar obrolan kita, tapi dia bisa mendengar di batin. Di batin, dan matakan sawayan itu didinya Kang. Jadi barbar dan lain-lain gitu ya, dah. Intinya kan meren Akang mah berpikirnya supaya cuek lah istilah ya. Cuek biar nggak terlalu kepikiran hal-hal yang ini gitu. Gitu. Jadi easy going, santuy hero gitu ya. Nah, ya terus itu kan jadi si bangsa jin ini ya, kalau saya lanjutin yang tadi, bangsa jin ini hanya bisa mendengar dari bahasa kata-kata dari dalam hati, dan juga mereka bisa membaca dari bibir. Jadi kalau mendengar, karena mereka kan berbeda dimensi gitu kan. Jadi mereka hanya bisa baca dari bibir, dari sikap, perilaku, dan juga hati. Makanya yang kata Akang tadi yang sensitif atau apa, makanya suka dideketin. Kalau ya istilahnya kayak gini lah, kita kalau ke anak kecil ya, istilahnya mengherian budak. Tahun budaknya bagi cedik meresep kan ya. Tapi lamun diherian ku orang terespon mah kenaun ngaherian ibarat gitulah. Jangan bedong. Terus ini apa namanya teh? Aduh saya lupa lagi. Mau apa? Udah balik lagi ke topik lagi. Kita explore aja lagi. Lanjut di situ nggak ada
kejadian apa-apa, cuman yang berdua ini emang kan bisa ngelihat, jadi agak waspada. Karena ya kan itu posisi udah malam, karena mereka kan makhluk-makhluk yang kayak gitu biasanya beraktivitas pada malam hari dan udah siang hari mereka tidur. Mereka agak waspada. Dan ada yang satu lagi nih yang namanya V ini, kayak hampir kemasukan Kang. Saya juga kaget. Saya tuh cewek, cewek bisa ngelihat juga dan sensitif. Kaget saya di situ Kang. Dan saya posisinya kan tapi pernah juga belajar ilmu-ilmu kayak gitu, tenaga dalam. Tapi sekarang tuh udah kurang apa ya namanya, udah kurang mendalami lah, udah stop dari situ. Karena itu pernah ada kejadian Kang. Saya kan dulu posisinya sekolah di Bandung Timur, pesantren. Nah, di salah satu pesantren itu saya waktu SMP ada namanya perguruan tenaga dalam, saya tertarik masuk situ. Nah, singkat cerita tuh saya tuh kan jadi ada gerakan kayak namanya tuh hawa murni. Dia gerakannya gini nih, dari gini dulu, dorong ini. Nah yang pas kejadian yang saya mau bilang ini, pas hawa murni yang orang lain yang murid-murid ini biasa aja kan. Nah saya tiba-tiba Kang, jadi yang pas pertama gini, satu, yang kedua mendet, gak bisa gerak, black out, langsung pingsan. Udah gak inget apa-apa? Gak inget apa-apa. Terus jatuhnya teh bukan badan dulu Kang, kepala dulu, kayak pohon tumbang. Dar. Yang lain pada kaget. Saya tuh pokoknya pas lagi pingsan itu teh ingetnya tuh lagi mimpi, lagi main HP di pesantren. Pas bangun-bangun itu kan kejadiannya di Baksil itu kan, saat explore? Bukan, ini yang flashback lagi di pesantren. Oh waktu itu. Iya, ini masuk ceritanya dari situ. Jadi saya agak sensitif itu pertama dari situ Kang. Tapi gara-gara jarang diulik, jadi nggak bisa ngerasain sampai sekarang. Nah balik lagi lah ke Baksil itu, kita lama-lama eksplor di situ, pokoknya sekitar 1 jaman nihil, nggak nemuin apa-apa pertamanya. Soalnya ngiranya cuman naon lah, cuman malam lah gitu. Emang lah kayak makhluk-makhluk gitu mah wajar karena malam. Kita ngevideoin vlog-vlog sampai puas. Pas kita udah mau matiin kameranya, gitu. Tiba-tiba nih saya lagi jalan, ngelintasin dari area 1 ke area 2 ini. Kan ya Baksil itu kan ada jembatan yang menghubungkan antara plafon-plafon yang lainnya. Saya ke area yang lebih maju, ke area yang kayak ya lebih lebat hutannya gitu. Masuk di situ. Sebelum masuk ke jembatan, saya ngeliat Kan, itu kayak ada hitam, naon itu hitam. Krishna juga ini ngeliat, diam dulu sejenak. Kenapa katanya? Itu diam dulu Cina, jangan lu ngelewat. Kenapa? Tuh lihat. Itu Kang, kalau padahal saya itu gak sensitif ya, tapi ini saya merinding. Jadi Kang Dika lihat sendiri itu ya? Lihat sendiri. Dan Kang tahu itu wujudnya apa? Tangan buntung. Jelas Pak. Jelas. Semua orang lihat itu. Oh bukan Akang aja? Semua lihat. Dan reaksinya? Nggak teriak, nggak gimana, langsung diam aja gitu. Nanya saya, Riz, tenang dia. Kalah, tong bicara dia aja. Aduh, cakap teh, suka teh mau kieu, sieun di dia, sepak di dia saya kan. Hati udah nggak tenang. Jadi si posisi tangannya tuh kan dalam gelap gitu ya, dalam gelap. Si tangannya tuh set kayak posisi mau renang, kayak bebas. Kan saya mikir, itu kenapa cuma tangan nunggu? Saya nanya ke Krishna. Itu emang wujudnya tangan doang? Iya tangan doang gitu macam. Terus saya nyetruk, jatuh di pikiran, anjir cik orang juri kumaha hirup mun leungeunna buntung hungkul. Masih ada berpikir ke sana ya? Masih berpikir ke sana Kang. Saya akhirnya penasaran gitu ya, tapi agak-agak sieun oke soalnya ningali Kang jelas. Jadi iya, pas saya mau ngelintas jembatan set gitu. Aduh gitu mah. Tapi
takut, cuman kaget. Takut mah adalah sedikit lah gitu ya, manusiawi. Kita akhirnya nyebrang jembatan yang paling pertama si Chris sama si V ini. Karena mereka yang bisa ngerasain, dan situ masuk ke babakan Sion, ngelewatin ngelintasin jembatan satu yang ke plafon lain. Nah mereka tuh di situ ngerasain loh ada aura cenah. Saya emang gak bisa ngerasakan aura, soknya mana rasaan kurang tuh. Kata siapa tuh? Kata Dika saya. Saya emang gak bisa ngerasaan, geus mana cobaan rasaan cing ningali naon wae anu di dieu cing urang mah deuk naon amunna teh ningali lah pang deskripsiin. Da penasaran teh tiba-tiba hiji si Krisna jual beureum anjing curang teh si Krisna mah nu bisaan curang teh hiji-hijina nu bisaan di dieu selain si Vanessa V sensornya artinya yang bisaan jok asupan anjir kumaha ieu si Bapi geus panik gitu. Anjir Kak mau balik siar curang teh anjing da ngomong mau balik jadi kieu jadina aman da nah, si Krisna teh jawab gitu alhamdulillah gitu mah. Nah satu lagi ini yang si V ini yang bikin kaget tuh itu si udah beres ngelintasin jembatan itu si kalau misalkan bisa lihat map itu Krisna di sini, V-nya di sini, kita di tengah. Yang V ini tiba-tiba nunduk gini. Aduh, curang teh anjir naon deui ieu jauh ongkek muntah gitu. Tiba-tiba muntah. Mungkin ya sensitif. Ada yang mungkin gak suka ngelihat kemarin. Wah, iya cenah kudu bere daun lah. Biasanya kan yang gitu reaksinya kayak mual, pengen muntah. Nah, si V ini tapi udah beres muntah udah gitu doang. Tapi langsung lemas dia mukanya langsung pias teh kan, jadi pucat gitu. Sempet nanya gitu. Kang. Kenapa? Sempet nanya. Belum nanya dulu. Dia masih di sana soalnya. Kan kita posisi di tengah nih. Si V ini di sisinya, di agak lumayan jauh. Kita nyamperin gitu. Naon curang. Geus balik cenah. Naon emang? Da bieu cenah naon? Aya nu sompral teh cenah. Itu Kata si V itu tuh. Mataku ngomong teh cenah tong kamalinaan lah istilahna mah. Soalnya itu di luhur. Naon curang. Anu hiber loba. Ngarumpul pada ternyata yang saya ngomong tadi. Sompral itu gara-gara itu kan yang pertama. Udah singkat cerita kita langsung kumpul lagi tapi masih di plafon yang kedua yang seberang jembatan itu. Saya sempat kaget kan ngelihat anjir tenahan beureum curang ningali beureum gitu pas di center anjing tong sampah. Karena serius mah. Kaget saya kayak Kang di situ mah suganti kunti merah gitu naon gitu nampak atau naon. Saya tuh di dalam hati alhamdulillah gitu bisa ningali pas ningali tong sampah curang. Nah pas lihat dari tong sampah itu si Krisna teh maju lagi ke sebelah kiri. Beureum deh. Cek aing teh Krisna naonan geus tong parem wae lah. Urang sieun cenah teh. Si Bapi komo nu paling panik. Nepi ka panik teh pas explore mawa helm. Naonan coba gitunya. Da moal aya nu jurig dinggang hulu urang teh. Di mana ceritana gitu Kang nya? Di mana ceritana itu filosofi di mana gitu jurig nimbulan teneurak gitu mah. Alhamdulillah caranya nu dipikeun neurak gitu mah. Nah, pas si Chris gitu teh ya udah panik lah gitu. Soalnya di situ Kang si Krisna teh udah kayak mau bukan mediasi lagi, kerasukan. Udah kayak mau kerasukan si Krisna itu udah mau kayak kerasukan bukan mediasi lagi. Udah gak karuan lah gitu. Si Bapi ini sia tong kitu wae maneh papali maneh sia curang teh naonan si Bapi teh udang deui si Krisna teh. Singkat cerita tidinya udah explore dari situ. Terakhirnya kita balik lagi ke area parkiran Kang. Nah di situ yang saya bikin kaget mah asli ada satu itu lagi, tapi itu mah penampakan biasa sih yang ya Miss Kunti
war dari atas Sliver. seliwer, tapi nggak ditanggapi dengan takut gimana kan. Wis naon Kang wis di naon itu luhur. Oh biasa anjing cek kita kebiasaan urang mataran ningali mana mah osok urang mah ningali gitu hal luar biasa cek urang teh. ari si Bapi we Bang. Si bapi teh di parkiran ya, di parkiran disoakeun kuno kitu, besok karena langsung kering. Si Bapi teh. Seberes explore itu tuh langsung kering 3 poe, mau diajak naik motor tapi kata bisa na eta teh. Aduh cek urang teh. Nah pas dari explore itu teh Kang, kita teh balik ya, balik, tapi baliknya tuh nggak langsung balik ke rumah, kan tadi ngumpul dulu di rumah saya. Nah kita tuh rencananya tuh naikin lagi ke Dago dan nyari warung-warung biar bisa ngopi lah gitu. Udah beres explore dan lain-lain gitu. Dan akhirnya kita ke Dago meluncur sampai ke sana jam 1:30. Efek teh PPKM hilap, Ditutup kan. tutup semuanya. Aduh kan aya ruang makan, kan aya rumah makan cek urang teh. Nya duitnya 20.000 keur bensin besokan. Aduh anjir cek urang teh barabe kieu. Kamanakeun ya. Nah di situ teh Kang pas sebelum mau ke bawah lagi teh kita cerita-cerita dulu. Tadi ninggalin naon wae euy cenah. Flashback barenya. Flashback lagi gitu si Bapi anu paling riweuh. Anjing cenah aing mah mun misalkan balik deui ku aing mah tampanan sabari kieu anjir cek aing teh. Bapi mun maneh ceuk aya uwo aing mah disamperkeun jiga pocong nu tadi dicaritakeun kumaha geus terbirit-birit komodi ku uwo. Nah dari situ teh kita sharing semuanya teh udahlah cenah kita balik aja. Ini di Dago gak ada tempat kopi yang buka, jadi naonan di itu tapi ngobrol kan 30 menit gak berhenti cerita yang tadi. Yang paling saya nggak habis pikir tuh ini tangan buntung gitu tangan buntung teh kayak apa ya, kan dalam gelap jadi efek cahaya mungkinnya jadi dispersi gitu kayak slow mo gitu masuk lagi Sakalebat tuh. tapi jelas lama sakalebat lebih dari 10 detik. Soalnya langsung diceritakeun mana ningali dah dibahas juga sih di sana juga dibahas. Oh cenah eta bangun orang mah tiba pikirin gitu kan, saya yang nanya teh gitu. Eta jurik gitunya dengan wujud buntung gitu kumaha makan gitu. Apakah juga dari darah punya mulut tangannya? Apakah seperti apa saya tidak tahu. Wallahu alam itu aja kata rahasia Allah. Dah Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan bentuk sebaik-baiknya, apalagi manusia yang kita udah punya organ-organ dan juga bagian tubuh yang sempurna dan mungkin yang kurang sempurna tapi punya kelebihan apa aja. Dan itu beres dari Dago itu kita langsung ke bawah Kang, ke arah stasiun Bandung. Langsung ngopi di sana. Ada posisinya itu udah jam 3. Kita ngopi di sana, ngobrol-ngobrol, cara canda gitu ya. Sharing-sharing gimana besok planning mau kemana aja nih katanya. Orang mau sare kurang kata saya teh. Ya udah ngantuk gitu ya, udah ekspor dan malam gitu. Ya akhirnya kita ngopi bareng-bareng di sana sampai jam 5:30 baru kita bubar Kang. Bubar langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah saya tuh di situ pas pulang di rumah gak bisa tidur, badan panas gitu. Jo muriang, posisi sendiri lagi di rumah. Ajudan lagi pinjem motor keluar lagi apa COD bukan COD apa namanya ngirim barang JNT. Saya di rumah gak selang berapa lama pas mau tidur, jadi antara tidur dan juga antara melek. Saya pakai selimut, keadaannya itu dingin habis memotoran, tiba-tiba dari selimut itu nggak tahu gimana ya ceritanya gini-gini, misalkan selimut gini ginian selimutnya dari bagian perut gini terus pas saya tidur gitu itu ngimpi tuh tapi pas saya buka apa selimut ini jol lagi tidur. Padahal lagi buka tadi teh ingat-ingatnya lagi buka selimut, tapi udah tidur. Pas bangun gitu teh, emang cek teh. Naonnya cek teh, meureun nu peuting dieu sesa cek teh. Ke bawah. Jadi
Ini mah pesan buat teman-teman, kalau misalkan kalian yang kurang percaya buat hal-hal mistis yang berhubungan dengan jin, setan, iblis dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia gaib, jangan terlalu sompral gitu. Bisa-bisa imbasnya juga bukan kena kalian juga tapi sekitaran rumah, soalnya mereka mah kan bangsa jin kayak gitu inang kayak mun naplok imbasnya teh nempel terus nempel kieu teh emosi orang teh jo beda mood teh. Bisa-bisa pas orang misalkan lagi bad mood ke orang teh ngomong misalkan ayo main atau naon masya joyo kumaha gitu. Jadi ini pesan buat teman-teman, jangan sekali-kali meremehkan dengan hal dunia gaib seperti itu, karena saya dulu seperti itu dan akhirnya ya mengalami sendiri. Jadi ya harus dijaga lagi tingkah laku, ucapan, tong sompral karena ya seperti itu udah terasa. Oke Kang Dika, lumayannya termatiris ya teh bergidi Kang Dika nuhnya siap atau nuhun Kang Omen sampai kapayona gaduh carita anu rada muringkak, insya Allah ya berbagi deh ini. Insya Allah sepertinya ada beberapa cerita. Siap. Tapi kita tunda dulu saja. Oke, sahabat DT yang ingin bercerita, berbagi kepada kita seperti Kang Dika, bisa hubungi kami atau komen di channel kami. Dan ingat, jangan ikut nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.